kajian online kita mengangkat tema hakikat ikhlas yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Dr. Firanda Andija. This meeting is being recorded. Dan sepertinya para peserta ini sudah tidak sabar lagi untuk menyimak langsung kajian beliau. Dan untuk itu langsung saja kajian ini kita mulai. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, kawan-kawan di Telung Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa di pengajian online dalam rangka saling menasihati. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah penting bagi kita semua. Topik yang secara teori sangat mudah, tapi prakteknya sangat sulit ya. Saya rasa semua orang yang ngaji, semua orang yang pemerhati agama ya, tahu tentang keikhlasan, bahwasanya syarat diterimanya amal harus ikhlas. Amal sebesar apapun, seletih apapun ya, sebanyak apapun perjuangan ya, kalau tidak ikhlas maka tidak diterima. Ini semua orang sudah ngerti ya. Percuma seorang berinfak sampai miliaran ya, ternyata dia tidak ikhlas, maka miliaran tersebut hanya seperti debu-debu yang berterbangan. Percuma seorang berhaji dengan letih, dengan travel super plus, harganya begitu mahal, dia mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, tawaf, sa'i, tapi kalau ternyata dia tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian dan sanjungan ya, sehingga ibadahnya tersebut terbang begitu saja tanpa ada nilainya sama sekali. Demikian juga percuma seorang kemudian bersedekah misalnya ya, kemudian perhatian sama fakir miskin, perhatian sama orang-orang susah, kalau ternyata itu semua hanyalah pencitraan, hanya ingin mencari sanjungan mereka, pengakuan mereka, maka apa yang dilakukan mungkin bisa jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, semua akan sirna, sia-sia. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Ini semua saya rasa kita semua sudah tahu ya. Percuma juga seorang berdakwah, kemudian menarik perhatian, followersnya banyak ya, kemudian disanjung-sanjung oleh masyarakat ya, beribu-ribuan orang datang untuk menghadiri kajiannya. Kalau ternyata dalam dakwahnya tersebut hanya tidak ikhlas dan hanya ingin mencari pengakuan masyarakat, maka seluruh perjuangannya, nuntut ilmunya, dakwahnya, semuanya sia-sia, sirna, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita ketahui. Praktek yang susah ya. Makanya pembahasan ikhlas memang harus sering diulang-ulang. Apa saja ikhlas? Apa itu ikhlas? Apa itu hal-hal yang bisa membatalkan ikhlas? Ini harus diulang-ulang karena manusia sering lalai, sering lupa, sering tidak mengamalkan apa yang dia ilmui ya. Ilmunya hanya sebagai wawasan, terkadang dia amalkan, seringnya tidak dia amalkan. Yang jadi masalah lebih besar lagi ketika seorang beramal kemudian tidak ikhlas, terjerumus dalam riya. Amalnya bukan hanya sekadar menjadi nol, terbang begitu saja, tetapi menjadi minus, artinya dia terancam dengan azab neraka jahanam. Ini yang lebih mengerikan lagi. Seandainya kalau seorang riya amalnya menjadi nol, itu masih mending. Nol, sudah impas, selesai, nol ya, capek tapi nggak dapat pahala. Ini masih mending. Yang lebih parah ternyata bukan cuma nol, tapi bahkan menjadi minus dan terancam dengan azab neraka jahanam sebagaimana datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam Al-Qur'anul Karim.
Karenanya ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama saling mengingatkan kembali apa itu ikhlas, apa definisinya, apa hakikatnya, dan apa hal-hal yang bisa membatalkan keikhlasan. Karena yakinlah kalau kita meninggal dunia, yang kita bawa dalam liang lahat dalam alam barzakh hanyalah amal kita. Yang bermanfaat hanya pada kita hanyalah amal soleh. Itu saja yang bermanfaat. Dan amal soleh yang bermanfaat hanyalah yang soleh, yang ikhlas. Semua yang tidak ikhlas akan minggir, tidak akan bermanfaat bagi kita di alam barzakh, terlebih lagi di padang mahsyar dan di hari akhirat. Baik, kita akan bahas tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas secara etimologi ya, kemudian secara terminologi ya. Kalau bahasanya istilah, secara istilahan, kalau ini lugatan ya, secara bahasa. Al-ikhlas diambil dari kata khalusa ya, khalusa kalau artinya adalah murni. Kemasukan akhlasa, ada tambahan alif, akhlasa, yukhlisu, ikhlasan. Al-ikhlas. Kalau ditambah akhlasa artinya memurnikan. Ya. Allah menyebutkan kalimat khulusa, murni ya, dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah sebutkan kalimat murni ya. Contoh dalam Al-Qur'an ya, contoh agar kita mengerti secara bahasa apa itu khulusa, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, falamma stai'asu minhu khalasu najiyah. Ini Allah berbicara tentang saudara-saudara Yusuf alaihissalam ketika mereka merayu Al-Aziz yang mereka tidak tahu adalah Yusuf agar menggantikan posisi adik mereka Binyamin dengan salah seorang dari mereka, tapi Yusuf tidak mau. Akhirnya kata Allah, falamma stai'asu minhu khalasu najiyah. Tatkala mereka putus asa dari Yusuf alaihissalam, khalasu najiyah. Khalasu sini kata khalasu. Apa maknanya? Murni mereka saja yang berbisik-bisik. Artinya murni mereka saja, hanya mereka saja yang berbisik-bisik, Nah, kita ngerti tentang kata khalasu di sini, hanya mereka, tidak ada orang luar yang ikut nimbrung sama mereka. Itu makna khalasu. Jadi dari khalus. Contoh lagi dalam Al-Qur'an tentang Nabi SAW dibolehkan menikah dengan seorang wanita yang menghadiahkan dirinya. Kata Allah, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ayastankihaha. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah, dan jika ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi, Nabi boleh menikahinya. In aradan nabiyyu ayastankiha. Kalau Nabi ingin menikahinya, khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah, khalisatan laka min dunil mu'minin. Murni hanya untuk kamu hukum ini. Ya, hukum ini murni hanya untuk Nabi. Bolehnya menikah wanita yang menghadiahkan dirinya tanpa mahar, khusus murni buat Nabi, saja sallallahu alaihi wasallam ya.
Sini kata khalusa artinya murni sama, ya, semurni. Demikian juga mungkin terakhir kita sekarang banyak dalam Al-Qur'an, tapi contohnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan", surat An-Nahl. Kalau nanti dalam surat Al-Ahzab. Ini dalam surat Yusuf. "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma min butuniha min baini farthin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Kata Allah, dan pada bagi kalian dalam binatang ternak ada pelajaran. Kami memberi minuman dari kalian dari perut binatang ternak tersebut, min butunihi, ya, min baini farthin wa damin, di antara kotoran dan darah. Ya. Di antara kami keluarkan dari perutnya di antara kotoran dan darah, apa yang kami keluarkan? Labanan khalisan, susu murni. Sa'igon lisyaribin, mudah untuk diminum. Maksudnya Allah, ini gambaran tentang namanya keikhlasan. Allah menggunakan kata khalisan, labanan khalisan. Susu tersebut murni, tidak tercampur sama sekali dengan kotoran dan tidak tercampur dengan darah sama sekali. Kalau kita memerah susu dari kambing atau dari sapi, dari onta, kemudian kita lihat susu tersebut murni, tidak ada sedikit pun satu tetes darah pun dan tidak ada satu titik kotoran pun. Ya, tidak satu titik kotoran pun. Ini menunjukkan susu tersebut murni dikeluarkan dari kotoran-kotorannya. Nah, itu namanya ikhlas, memurnikan. Kalau akhlas artinya memurnikan. Nah, ini dari sisi bahasa kita ngerti. Khalusa artinya murni, akhlas artinya memurnikan. Kalau gitu secara terminologi apa maknanya? Maknanya secara terminologi, ya, ikhlas adalah memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Ya. Hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishan lahuddin." Mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishin, ya, harus ikhlas. Mukhlishin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul inni umirtu an abudallaha mukhlishan lahuddin. Kata Allah, qul inni umirtu, katakanlah Muhammad dalam surat Az-Zumar, inni umirtu an abudallaha, aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, ya. An abudallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada mukhlishan lahuddin, ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah keikhlasan. Maka tidak boleh tercampur dengan niat-niat yang merusak keikhlasan, mencari sanjungan, mencari pengakuan, pujian dan yang lainnya, maka itu semua adalah merusak keikhlasan. Inilah ikhwan dan akhwat, kawan-kawan di Tulung Agung, secara bahasa inilah hakikat daripada keikhlasan. Dan kita tahu ternyata keikhlasan ini bukan perkara yang mudah, ya. Ini keikhlasan ini kecuali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan keikhlasan bukan perkara yang mudah. Yang mudah. Kecuali dimudahkan oleh Allah. Saya ingin menyampaikan hal ini apa? Agar kita harus selalu meminta kepada Allah. Kalau Allah tidak membimbing kita, kita nggak bakalan ikhlas. Sulit mau ikhlas. Kenapa sulit? Kenapa? Banyak faktor. Pertama, ya, sifat dasar manusia
suka dipuji. Suka dipuji, ingin diakui, dihormati, dan diakui. Ini sifat dasar kita. Kita melatih diri untuk mencari pengakuan dari Allah, bukan pengakuan manusia. Itu yang susah. Nah, kita sukanya cari pengakuan manusia. Oleh karenanya, kenapa saya bilang ikhlas susah? Karena sifat dasar manusia suka dipuji, ingin dihormati, ingin diakui. Ini yang menjadikan ikhlas makin susah. Yang kedua, sikap manusia juga, sifat dasar manusia ingin tahu komentar orang tentang dirinya. Kalau Anda ingin ikhlas, harusnya cuek dengan komentar orang, tapi manusia ingin tahu komentar orang tentang dirinya. Kalau bikin status, ingin lihat apa komentar orang tentang dirinya. Kalau dipuji dia senang, kalau nggak dipuji dia marah, ya. Akhirnya dia mengkaitkan semangat atau tidaknya kepada komentar manusia, ya. Ini menjadikan ikhlas semakin sulit. Ini sifat dasar manusia seperti itu. Belum lagi godaan setan, ya. Godaan setan. Agar terjerumus dalam riya. Lebih sulit lagi ketika ternyata setan menggoda sehingga akhirnya seorang terjerumus dalam riya. Kemudian lebih sulit lagi, perhatikan. Jika sudah mencapai ikhlas, lebih sulit lagi adalah menjaga keikhlasan. Lebih sulit lagi menjaga keikhlasan setelah meraihnya. Setelah meraihnya, ya. Jadi inilah hal-hal yang menjadi gambaran kepada kita bahwasanya pembahasan keikhlasan ini adalah pembahasan yang bukan perkara yang sepele, perkara yang berat, ya. Yang boleh saya tambahkan lagi, ya. Kenapa lebih sulit jaga keikhlasan setelah meraihnya? Bisa jadi faktor tambahan karena apa? Selain 3 ini, ya. 1, 2, 3. Di antara faktor yang keempat, karena hati suka berubah-ubah. Hati ini, ya, tidak bisa kita kontrol. Sulit kita mau kontrol. Bukti sulit kita kontrol hati, kita mau khusyuk susah. Padahal kita ingin sholat khusyuk, tapi hati ini kemana-mana. Susah kita mau kontrol. Kalau kita bisa mengontrol hati kita, Masya Allah. Tapi sulit mengontrol hati. Faktor yang membuat dia berubah sangat banyak, ya. Kita mau sabar gak bisa, kita mau husnudzon gak bisa, mau nggak hasad susah, mau ikhlas juga susah. Padahal ilmunya sudah kita ketahui, teorinya sudah kita ketahui, prakteknya ini perlu perjuangan. Dari sini kita tahu bahwasanya meraih keikhlasan ini semuanya butuh perjuangan, butuh perjuangan. Agar seorang bisa meraih keikhlasan, ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bahas faktor-faktor yang membantu keikhlasan. Atau tips untuk meraih keikhlasan. Dan mempertahankannya, ya. Tentu banyak faktor, ya. Yang diantaranya yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling penting, berdoa kepada Allah. Di antara doa yang sangat penting adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari maupun
kesyirikan yang tidak aku sadari. Ada beberapa lafal tapi di antaranya lafal demikian ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Gampangannya itu, Allah, aku berlindung kepada engkau, aku berlindung kepada engkau, pada Allah, atas kesyirikan yang aku ketahui, sadari, dan dari kesyirikan yang tidak aku ketahui, yang tidak aku sadari. Nah, untuk menghindari kesyirikan yang kita sadari saja sulit, apalagi dari yang tidak kita sadari. Ini sangat rawan. Banyak pintu-pintu kesyirikan. Makanya para ulama mengatakan setan memasukkan seorang dalam riya, dalam syirik dengan berbagai macam warna ya. Bisa dengan macam-macam, dengan riya, dengan sum'ah, dengan banyak hal. Nanti mungkin akan kita singgung tentang model-model riya. Tapi saya bilang yang paling utama adalah berdoa. Berdoa, ya Allah anugerahkan aku keikhlasan. Ini sering kita berdoa. Dengan doa ini kita berdoa dalam sujud kita, ketika di sepertiga malam yang terakhir ya. Kita berdoa ketika sebelum tasyahud, misal sebelum salam, berdoa. Niscaya Allah akan, karena kita dengan doa ini kita selalu mengingatkan diri kita tentang bahaya riya. Kita ini orang yang harusnya ngaji, harusnya ngerti tentang bahaya riya. Dia tidak melepaskan dirinya begitu saja, tidak, tapi dia kontrol hatinya ya. Dia kontrol hatinya ya. Ini di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal yang membantu seorang untuk ikhlas ya adalah sering melatih diri untuk ibadah tersembunyi. Ya, sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa yang mampu punya amalan tersembunyi, amal soleh tersembunyi, lakukanlah. Maka lakukanlah. Bukan berarti amal yang terlihat itu haram, tidak. Amal terlihat boleh. Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah, Allah mengatakan, "In tubudu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum." Ya. Wallahu bima ta'maluna basir ya. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menampakkan sedekah itu baik, tapi kalau kalian sembunyikan lebih baik lagi. Jadi menampakkan amal soleh itu boleh bagi orang yang bisa ikhlas. Bukan berarti orang menampakkan amal soleh dia riya, enggak. Tapi lebih baik lagi agar dia benar-benar terhindar dari riya, maka dia berusaha beramal soleh dengan disembunyikan. Saya tadi baru baca athar dari Imam Ahmad, dia mengatakan, "Inni ashtahi." Aku ingin sekali. Ingin apa Imam Ahmad? Ingin ada suatu tempat tidak ada orang, aku beribadah di situ. Ingin satu tempat tidak ada orang melihatnya, beliau beribadah di situ. Karena kalau orang sudah tidak ada orang yang lihat, menunjukkan bahwasanya kita ikhlas. Ya, kita ikhlas. Ya. Makanya orang yang rajin beribadah ketika sendirian itu kita boleh katakan dia bukan orang munafik. Orang yang rajin beribadah ketika sendirian berarti dia bukan munafik. Orang yang rajin ibadah ketika sendirian, niscaya dia bukan munafik. Dia bersih dari kemunafikan. Sendirian dia baca Quran rajin, sendirian sholat malam rajin, sendirian dia berzikir rajin, tidak ada yang lihat. Berarti dia bukan orang munafik. Kalau munafik kan cari perhatian orang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa
Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau salat malas-malas, tapi mereka tetap salat. Kenapa? Karena dilihat orang. Yura'unan nas, agar dilihat oleh orang lain ya. Tapi kalau Anda misalnya Anda ternyata sendirian di rumah, Anda baca Quran, bangun malam-malam Anda baca zikir pada Allah, Anda insya Allah bukan orang munafik. Karena ciri orang munafik nggak ada. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk ibadah tersembunyi semampu kita. Semampu kita. Makanya ibadah di antara ibadah yang pahalanya khusus Allah berikan puasa. Kata Nabi dalam hadis qudsi, kata Allah, kullu amalan bani Adam lahu illa siyam. Seluruh amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasnya. Kenapa Allah mengatakan tentang puasanya khusus untuk aku dan aku yang akan balas, padahal semua amalan juga Allah balas ya. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebut ada 8 pendapat kalau tidak salah. Dia menyatakan di antaranya kenapa puasa ini spesial, karena puasa adalah ibadah yang selamat dari riya. Ibadah yang tidak kelihatan kecuali dia ngomong saya sedang puasa. Pada asalnya orang puasa tidak ada yang tahu. Beda kalau sholat kelihatan, Allahu Akbar, kelihatan gerak. Membaca Quran kelihatan. Tapi kalau orang sedang puasa, kita ngobrol sama dia nggak tahu kita sedang berpuasa. Dan banyak orang mampu menyembunyikan puasanya, terutama puasa-puasa sunnah. Ya. Sehingga menjadi spesial puasa tersebut ketika tidak ada yang tahu. Ya. Sehingga Allah akan beri pahala khusus. Makanya Allah mengatakan, yadha'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah, itu orang meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena aku. Nah, dia memang tidak ada yang tahu dia puasa. Maka seorang yang ibadah dalam kondisi tersembunyi ini selamat, lebih mudah untuk ikhlas. Ya, di antaranya salat malam. Kata Nabi SAW, sallu bil-lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian dalam waktu malam hari ketika orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Latih diri, salat malam. Ya. Ada ibadah kita yang kita tampakkan, salat berjamaah, kita jadi imam, kita ngajar, kita dakwah. Ya, ini ya, masa dakwah diam-diam, dakwah kita tampakkanlah. Salat jadi imam kita tampakkan. Kalau takbiran kita azan mengeraskan suara. Tapi ada ibadah-ibadah yang kita sembunyikan. Banyak ya. Sebisa mungkin. Salat malam, sedekah tidak ada yang tahu, berbakti kepada orang tua, tidak usah cerita sana cerita sini, ya seperti itu. Karena ibadah yang tersembunyi ini lebih menyelamatkan seorang dari riya. Ingat hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanan dia sembunyikan sampai hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu, sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini ikhlas luar biasa. Sampai tangan kanan yang dekat dengan tangan kiri tidak tahu yang diinfakkan oleh tangan kirinya ya. Dia ikhlas. Ya, shadaqatul sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dikeluarkan diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis 7 golongan tersebut, di yang terakhir kata Rasulullah SAW, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah. Seorang tatkala bersendirian dia menangis. Dia ingat Allah, dia menangis. Tangisan pun bisa riya, bisa enggak. Ada orang menangis tapi riya. Biar dibilang soleh, biar dibilang bertakwa kepada Allah. Dia buat-buat tangisnya, dia sengaja membuat dirinya nangis ya. Di hadapan orang ya. Ada yang menangis ya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik menangis sendirian, itu yang terbaik. Ya, kita nangis kita nggak bisa kontrol, tapi ada orang sengaja menangis-nangiskan dirinya ya. Dan itu bisa jadi riya ya. Sebagian disebutkan dalam seorang ahli hadis ya. Saya lupa namanya, ketika dia membacakan hadis Nabi kemudian dia terenyuh sampai dia kemudian nangis, kemudian dia tutup hidungnya, dia mengatakan az-zukam syadid, bahwasanya penyakit influenza itu berat ya. Mengesankan seakan-akan dia sedang flu, tapi sebenarnya dia menangis ya, karena terenyuh dengan hadis-hadis yang dia bawakan. Taib. Jadi untuk meraih keikhlasan dan pertahankannya, sering melatih diri untuk ibadah tersembunyi. Konsekuensinya ya agar tersembunyi, jangan men-share sama sekali. Ini konsekuensinya ya. Jangan men-share amalan sama sekali. Ya, jangan cerita sama sekali.
Kalau ada pilihan di depan, pilihan terlihat atau tersembunyi, maka pilih tersembunyi. Kita sering dalam kondisi kita mau lakukan sesuatu, bisa terlihat, bisa tersembunyi. Kalau bisa ada kesempatan untuk menyembunyikan, pilih tersembunyi. Pilih tersembunyi. Ya. Inilah hal yang merusak keikhlasan seorang zaman sekarang adalah men-share, berbuat baik di-share, bagi-bagi ini di-share, apa semua di-share. Ya. Lagi ini di-share, cerita macam-macam, nuntut ilmu di-share, saya nuntut ilmu di sana di sini cerita, saya banyak hal di-share, kita nggak tahu hati ini sangat lemah. Saya ikhlas, iya, saudara, mudah-mudahan kau ikhlas, tetapi hati ini sangat lemah. Syaitan mudah memasukkan riya dalam dirimu dari dalam relung hati yang paling dalam. Ya. Dan Allah Maha tahu isi hati. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Jadi hati-hati ya. Kalau gatal diri kita untuk menceritakan amal soleh kita, kita sembunyikan. Sekali lagi, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bukan maksud saya menyampaikan hal ini untuk menuduh orang lain kalau dia lagi men-share amalnya kita tuduh riya. Enggak, ini buat kita ya. Urusan orang bisa jadi dia share, dia ikhlas, kita enggak tahu. Yang saya khawatirkan diri kita. Hati ini kita lemah. Saya tidak bicara kepada antum, saya bicara diri saya, hati saya lemah. Ya betapa ingin dipuji, betapa ingin disanjung. Ada emang hati saya bersih tidak ingin disanjung, ini manusia. Tapi harus dilawan, ya. Manusiawi, orang senyum kita, kita senang, orang enggak ngejek kita, menghina kita, kita jengkel, biasa. Makanya jangan, sudah tahu hati kita lemah, jangan coba-coba. Ya, coba-coba nampakkan, tenang, saya ikhlas, wah hati kita lemah. Hati kita sangat-sangat lemah. Kalau para ulama dahulu bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka, karena takut riya. Mereka bukan orang seperti kita, orang ulama dahulu. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis. Imam Ahmad hafal zidah hadis. Ayyub Sikhtiyani, ulama besar. Ibnu Mubarak, ulama hadis. Ya. Kalau Quran semuanya hafal. Hadis bukan cuma Quran, hadis mereka hafal. Mereka berjihad, mereka bersedekah. Mereka saja takut riya. Kita sekarang pede-pede, sekarang nggak bakal riya. Oh itu saya enggak. Loh, gimana? Antum ini siapa? Imam Ahmad siapa? Antum siapa? Para salaf dulu siapa? Mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Zaman sekarang sebagian orang berusaha payah untuk pencitraan. Makanya ini kita bicara realita. Realitanya seperti itu. Para ulama dahulu mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka karena mereka tahu diri. Tahu hati mereka suka berubah-ubah. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Ma alashtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang paling berat bagiku seperti hatiku, niatku. Kenapa dia berubah-ubah? Mereka yang tahu tentang hakikat ikhlas, mereka sangat takut dengan riya. Sehingga mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Di antara mereka ada yang berjihad sambil menutupkan wajah mereka, tidak ingin orang yang lihat. Di antara mereka ada yang ketika sholat malam bangun pagi, mereka ngeliatin seakan-akan dia tidak ngantuk, kelihatan gesit. Seakan-akan dia tidak sholat malam. Ingin seperti itu agar orang tidak tahu. Ya. Di antara mereka kalau baca Quran yang ketahuan kemudian dia tutup ya, agar ingin menyembuhkan amal solehnya. Ya. Di antara mereka ada yang dia berpuasa, istrinya nggak tahu. Setiap pagi dia bilang sayang, kok bilang sayang itu mungkin kalau kita ya, mungkin dia bilang istriku bawa bikin makanan, seakan-akan dia mau makan pagi. Sampai di pasar, dia hadiahkan kepada orang lain. Dia puasa. Nanti pulang, dia bilang istrinya suruh siapkan makan malam. Padahal makan untuk berbuka dia. Setiap hari, istrinya pun tidak tahu kalau dia senantiasa puasa. Bayangkan, mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Di antara mereka yang terkenal Zainal Abidin, rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dia menyembunyikan amal soleh beliau, sampai kalau dia bersedekah, selalu memilih di malam hari. Mengangkat gandum diletakkan di pintu-pintu orang miskin. Tidak ada yang tahu. Bahkan dia tidak menyuruh pembantunya untuk angkat. Dia sendiri yang angkat. Benar-benar ingin menyembunyikan amal soleh. Dia sendiri yang melakukannya. Dia angkat. Ya. Baru ketahuan kapan? Ketahuan ketika dia meninggal, bantuan yang datang malam hari sudah nggak ada lagi. Terlihat di punggungnya ada bekas hitam. Berarti dia, inilah yang selama ini bagi-bagi makanan. Nah, kita ini repot zaman sekarang. Saya ulangi lagi, ini perkataan hafal baik-baik.
para salaf dahulu bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka karena takut riya. Sebagian kita di zaman sekarang, sebagian kita ya bersusah payah untuk pencitraan. Seakan-akan pede bahwasanya dia tidak akan riya. Maka ikhwan, hati-hati ya, di antara tips untuk meraih keikhlasan, pertahankannya adalah menyembunyikan amal soleh, menyembunyikan amal soleh. Kemudian di antara trik juga ya, untuk meraih keikhlasan adalah mengingat tentang bahaya riya dan ujub ya, di dunia maupun di akhirat. Baik, Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hal-hal yang merupakan perusak keikhlasan, dua penyakit yang berbahaya ya. Penyakit pertama adalah riya dan penyakit kedua adalah ujub. Ya, sebagaimana dikatakan wa bidziddi tatabayyanul asya, dengan mengenal lawannya kita akan hakikat sesuatu semakin nampak. Ingin tahu hakikat tauhid harus tahu hakikat syirik ya, agar lebih jelas apa itu tauhid ya. Ingin mengetahui hakikat sunnah, kenalilah apa itu saja perkara-perkara bid'ah agar hakikat sunnah semakin kita ketahui ya. Ingin tahu jalan yang benar ya, terpaksa kita mengenali jalan-jalan penyimpangan yang menyimpang agar kita tahu jalan yang lurus ya. Demikian juga kalau kita ingin tahu hakikat ikhlas, maka mau tidak mau kita harus tahu hakikat riya dan ujub adalah dua penyakit yang bisa mencemarkan dan bahkan menggugurkan keikhlasan seseorang. Bisa menggugurkan keikhlasan seseorang. Baik, perusak keikhlasan ada dua ya, akan kita bahas. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah ujub ya. Riya, kemudian yang kedua adalah ujub. Riya secara bahasa ya, lugatan secara bahasa dari ru'ya, dia asal dari ru'ya. Ru'ya itu artinya melihat. Kemudian jadi ini ro'a ya, ro'a akhirnya sama dengan melihat. Kemudian ditambah dengan fa'ala jadi ro'a ya, ro'a ya, ro'a yura'i ya, riya'an ya, yura'i kemudian riya'an atau mura'at. Ra'a yura'i, jadi wazan fa'ala. Wazan fa'ala artinya memperlihatkan. Memperlihatkan.
Ini secara bahasa. Riya itu dari kata memperlihatkan. Lihatkan. Kemudian secara istilah, artinya memperlihatkan amal soleh. Amal soleh agar dipuji atau diakuilah bahasa kita. Ya. Temannya riya sama dengan sum'ah. Ini juga sama dengan sum'ah. Kalau sum'ah ya, kalau riya dari ru'ya melihat, kalau sum'ah artinya memperdengarkan. Sum'ah sama dengan memperdengarkan amal soleh. Cerita ya. Al-Quran menceritakan. Jadi ini dengan pendengaran, ini dengan penglihatan. Dua-duanya dalam rangka agar dipuji, diakui. Nah, inilah hakikat daripada riya ya. Daripada riya. Intinya ingin dilihat atau ingin disanjung ya, riya ya, atau apa namanya? Kemudian sum'ah ya. Ingin dipuji, disanjung dengan cara memperlihatkan atau dengan cara memperdengarkan. Mendengarnya cerita sana sini. Kalau memperlihatkan ya dengan share, lagi foto, lagi kemana. Dua-duanya riya. Dua-duanya menggugurkan amal soleh. Menggugurkan amal soleh. Ibnu Qayyim menyebutkan, jadi macam-macam amal, pahala amal ya. Pahala amal soleh. Ada 3 tingkatan. 3 tingkatan. Atau apa namanya? 2 tingkatan lah. 2 tingkatan. Yang pertama, amal soleh yang tersembunyi. Yang kedua, amal soleh yang ketahuan, yang terlihat atau terdengar. Ya. Yang ini lebih tinggi tentunya, ini pahalanya lebih besar. Kemudian ini berkurang, tapi semuanya harus ikhlas ya, harus ikhlas. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika seorang menyembunyikan amal solehnya, setan menggoda dia untuk cerita. Kita semua pernah merasakan itu. Tadinya amal soleh tersebut nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya entah setelah tahun depan, 2 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian kita cerita sehingga menjadi amal soleh yang terlihat terdengar. Tapi kita cerita masih ikhlas ya, tanpa ada sebab tertentu. Kalau sebabnya ingin misalnya sesuatu masalah besar, maka silahkan. Tapi ini kita ingin cerita. Maka setan, kata Ibnu Qayyim, setan ingin merubah pahala. Tadinya seorang amal solehnya tercatat dalam catatan amal tersembunyi, setan tidak ridho. Setan pingin amal solehnya berkurang. Maka gelitiki hatinya, dia cerita. Ketika dia cerita dan dia masih ikhlas ceritanya, maka amal solehnya berubah menjadi amal soleh yang terlihat. Ini pahalanya 2 berbeda. Sebagaimana tadi disebutkan, Allah berfirman, "In tubudu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kalian menampakkan sedekah itu baik, kalian sembunyikan lebih baik lagi. Tentu menyembunyikan amal soleh lebih baik. Kalau kalian cerita, tergelitik cerita, akhirnya menjadi amal soleh yang terlihat terdengar. Ini pahalanya lebih kecil. Ya, pahalanya lebih sedikit. Pahala lebih sedikit. Nah, setan datang lagi untuk cerita lagi, tapi cerita yang untuk riya. Cerita atau share untuk riya. Untuk dipuji.
Akhirnya bukan lagi menjadi pahala, tapi menjadi gugur pahalanya. Ya, bahkan dosa. Ini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Artinya ini pendapat beliau seperti ini. Sebenarnya berpendapat tidak. Kalau dia cerita belakangan itu dosa tersendiri, tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan amal yang sudah kita lakukan dahulu masih terkait. Hati-hati. Karena amal bisa tersembunyi, bisa batal. Beliau berdalil dengan firman Allah seperti ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan amal soleh kalian, sedekah kalian dengan nyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang kalian bantu. Ya, kalian bantu sekarang, 2 tahun lagi kalian cerita-ceritain, orang tersebut sakit hati, gugur. Berarti amal soleh ada yang harusnya sudah tercatat jadi gugur. Ya sama kata beliau seperti riya. Setan tadinya Anda sudah beramal soleh, diam-diam setan datang suruh ceritain. Kita ceritain masih ikhlas nih, maka pahala turun level tinggi, level rendah. Kemudian ceritain lagi, kali ini ceritanya untuk dipuji, gugur akhirnya. Dan itulah trik setan agar seorang terjerumus dalam riya atau dalam sum'ah. Maka seorang waspada, ya, seorang waspada. Jangan sampai dia beramal soleh untuk riya atau sum'ah, karena bahaya orang yang riya atau sum'ah tersebut, ya. Kita sini. Akibat riya. Akibat riya, ya, di dunia menderita, hati tidak tentram. Ya. Orang yang riya, pencitraan, dia tidak tentram. Selalu gelisah, dia beramal soleh, dia share, lihat siapa yang puji, berapa yang like, berapa followersnya, berapa penontonnya. Karena yang dia cari adalah pujian manusia. Ya. Dia gelisah, dia ingin dipuji oleh orang. Namanya pencitraan kan buat kadang bawa tim, kadang bawa ini agar dipuji, ya. Kalau orang puji dia bahagia. Tapi tadi meskipun dia bahagia, dia cari lagi. Pingin lagi, kecanduan dipuji. Yang saya katakan menderita, hati tidak tentram karena apa? Kecanduan dipuji. Ya. Sanjungan itu sangat nikmat, lebih daripada makan bakso, lebih daripada makan apalagi yang enak, ya, pizza, lebih daripada makan sate. Dipuji itu luar biasa, menjadi kepala besar, menjadi masya Allah. Oleh karenanya orang kecanduan. Nyandu, pingin dipuji, pingin disanjung. Hati-hati para dai, hati-hati sanjungan dari murid-murid, dari kawan-kawan. Jangan sampai kecanduan. Ada orang puji, kita bilang dengan doa yang dibacakan atau disebutkan oleh sebagian sahabat, ya. Allahumma la tu'adzibni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan ma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau siksa aku, la tu'akhidni bima yaqulun, jangan siksa aku atas perkataan mereka. Ampunilah aku atas apa mereka tidak ketahui, dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Di dunia orang menderita kalau riya itu akibat riya. Jadi hati tidak tentram, kecanduan dipuji, dan pujian itu sangat membahagiakan. Makanya orang rela mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya untuk dipuji. Sebagaimana orang yang mati syahid karena dipuji. Coba bayangkan, dalam tubuh kita yang paling mulia apa? Yang paling mulia adalah nyawa kita. Nyawa kita yang paling mulia, ya. Tapi seorang nekat gara-gara yang dikatakan pahlawan, yang jagoan, dia maju di medan pertempuran, ya. Meskipun dia dipuji setelah dia mati, tapi dia masih bisa mendapatkan pujian sebelum dia mati. Orang tahu jagoannya, orang tahu kehebatannya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya pujian itu kelezatan. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan dalam buku-bukunya, syahwatun khafiyah, syahwat tersembunyi. Canduan yang dipuji, ini bahaya, ya. Tidak dipuji, tidak dihargai, sakit hati dia. Yang kedua, di akhirat terancam api neraka. Sebenarnya hadis yang masyhur tentang 3 orang. Awwalu man tasa'aru bihimun nar, 3 orang yang Allah nyalakan api neraka, 3 orang. Ya, yaitu mujahid, kemudian ustadz, kemudian donatur. Ini 3 orang hebat semua nih. Yang agama perlu dengan 3 orang ini.
mujahid, berjihad jalan Allah, ustaz, berilmu, donatur. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Pada ustaz ahli ilmu dengan ahli harta yang donatur, ya. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allahul ilm wa atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang Allah berikan hikmah, berikan ilmu, dia mengajarkan ilmu, dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal, orang yang Allah berikan kepada dia harta, wa yusallitu ala halakati fil haq, dan dia memaksakan hartanya untuk dikeluarkan di jalan Allah. Dua orang ini sangat penting nilainya dalam Islam. Makanya Islam tegak dengan dua orang ini. Ya, Nabi SAW ketika berdakwah Allah beri kemudahan bertemu dengan orang-orang kaya. Ya, ada Khadijah radhiyallahu anha, ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ya. Apalagi di awal-awal Islam butuh biaya, ya, donatur, ya. Tetapi ketiga orang ini ternyata beribadah karena riya, maka mereka dibinasakan, dimasukkan dalam neraka jahanam. Yang pertama, rajulun ustushhid, seorang mati syahid, fa utiya bihi, dihadirkan, fa arrafahu ni'amahu fa arrafa, Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya, dia pun ingat. Allah bertanya, "Mau amil tafi, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut?" Kata dia, qataltu fika tastushhid, ya Allah, aku berperang mati syahid karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin qatalta liyuqal annaka jari', tapi kau berperang supaya kau dikatakan jagoan. Wa qad qil, tujuanmu untuk dikatakan jagoan telah dikabulkan. Memang orang kenal kau jagoan. Yang kedua, rajulun atahu Allahul ilm. Rajulun qara al-Qur'an wa 'allamahu. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya baca Quran. Fa utiya bihi, dihadirkan pada hari kiamat. Fa arrafahu ni'amahu fa arrafa, diingatkan nikmat-nikmat Allah berikan pada dia. Namanya dia suara bagus, pandai tajwid, pandai berorasi, ceramah bagus, hafalannya kuat. Apa yang kau lakukan? Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuhu, ya Allah, aku mengajar Quran karena engkau dan aku baca Quran karena engkau dan mengajarkannya karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin liqal annaka qari, supaya kau dikatakan qari, dikatakan kau alim, ahli ilmu, ya. Wa qad qil, dan telah dikatakan, semua orang kenal engkau adalah ahli ilmu. Semua orang panggil engkau sebagai ustaz, ya. Semua orang kenal siapa dirimu, ya. Orang kenal siapa engkau, ya. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Summa amiru bi fasibi ala wajhati al-final, maka diperintahkan, digeret oleh malaikat, dilemparkan dalam neraka jahanam. Baik, ustaz masuk neraka. Yang ketiga, rajul atahu Allahul mal, seorang diberikan harta, atahu Allahu min asnafil mali kulli, Allah berikan dia seluruh jenis harta. Dia punya rumah mewah, dia punya emas dan perak, dia punya aset begitu banyak. Allah tanya, apa yang kau lakukan dengan itu semua? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha ila anfaqtu fiha, tidak ada jalan kebaikan yang kau ingin aku berinfak, aku infak, ya Allah. Untuk pondok, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk janda, untuk semuanya dia infakkan, untuk dakwah, ya. Kata dia, karena engkau, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin liqal annaka jawad, tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan sebagai donatur, dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Yang ingin saya sampaikan di sini, Allah mengatakan setiap mencela tiga orang itu, Allah mengatakan wa qad qil, dan telah dikatakan. Artinya apa? Tujuanmu ingin tenar, ingin popularitas, ingin disanjung, Allah berikan. Ya, Allah berikan. Jadi jangan sangka orang kalau mau riya tidak dapat sanjungan, dapat. Allah kasih, tapi dunia dapat. Kau cari dunia, dapat. Makanya ketika Adi bin Hatim, bapaknya Hatim At-Ta'i, terkenal seorang dermawan, dia tanya kepada Nabi, bapaknya meninggal dunia, dia tanya, ya Rasulullah, Abi, bagaimana ayahku? Kana ayahku dulu begini, disebutkan bapaknya terkenal sampai yudrabu bihil masal fil karam, sampai bapaknya itu menjadi contoh, disebut tentang masalah kebaikan. Saking baiknya, kalau menjamu tamu luar biasa, Hatim At-Ta'i terkenal dengan kebaikannya. Maka anaknya tanya, gimana bapak saya dulu? Bagaimana dia di akhirat, ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Kana abuka arada amran fa asabahu. Ayahmu dulu ketika berbuat kebaikan, dia ingin sesuatu dan dia dapatkan. Maksudnya apa? Ingin dipuji. Yuridu dzikr, ingin dikenang, dipuji, dan dia dapatkan. Artinya apa, ikhwan dan akhwat? Orang yang riya, dia bisa jadi terkenal. Jangan terpedaya bahwasanya kalau orang follower kita banyak berarti kita orang ikhlas. Belum tentu. Ya, bisa jadi ikhlas, bisa jadi enggak. Ya. Bahwa orang semua sanjung kita, ya, subhanallah, Allah Maha tahu tentang hati kita. Kita tahu hati kita kayak apa. Jangan terpedaya dengan sanjungan orang, jangan terpedaya followers yang banyak, jangan terpedaya dengan viewers yang banyak.
Karena orang yang ikhlas, orang yang riya terkadang dia mendapatkan apa yang dia dapatkan. Makanya Allah mengatakan wa qad qil, dan telah dikatakan. Jadi inilah akibat riya. Ini membantu kita, kalau kita renungkan ini, membantu kita untuk ikhlas. Membantu kita. Orang yang riya itu, subhanallah, yang saya katakan tadi, dia akan terancam api neraka. Orang yang riya itu bukan hanya amalnya jadi nol, bahkan minus, menjadi masuk neraka, ya. Bahaya, waliyadzubillah. Maka waspadalah. Taib. Penyakit kedua, ujub, ya. Ujub ini intinya merasa tinggi, ya. Kalau kita secara bahasa, banyak orang yang mengkaitkan ujub dengan kiber, maknanya dikaitkan dengan kiber. Namun yang benar, sebagaimana penjelasan sebagian ulama di Ibnu Qudamah, bahwasanya ujub penghantar menuju kiber, kesombongan. Ya. Kalau orang yang sombong dia sudah pasti ujub, tapi orang ujub belum tentu sombong. Ya. Apa itu ujub? Ujub adalah secara istilahan adalah merasa ikut berperan bersama Allah dalam meraih keberhasilan. Inilah ujub. Makanya ujub itu adalah dalam syirik dalam isti'anah. Ya. Orang ujub itu dia merasa dia kalau dia berhasil karena saya jago, karena saya pintar, karena saya ini ujub. Seperti kata Qarun, ya. Qarun ketika ditanya bisa kaya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya itu kaya karena saya punya ilmu. Harusnya kalau orang dapat kenikmatan ini semua karena Allah, dengan sebab ilmu. Itu baru yang benar. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dihadirkan singgasan Ratu Balqis di hadapan matanya, dia berkata, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkura am akfur." Ini karunia Allah kepadaku untuk mengujiku, aku bersyukur atau tidak. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia bisa menafsirkan mimpi, dia mengatakan, "Dzalika mimma 'allamani Rabbi." Ini Rabbku yang ngajarin aku. Menisbahkan dia tidak merasa apa-apa, dia tahu bahwasanya tidak bisa apa-apa. Allah semua yang kasih. Kalau orang merasa bahwasanya semuanya dari Allah, dia tidak akan ujub, apalagi sombong, karena ujub itu marhalah sebelum sombong. Nah, kapan seorang ujub? Ketika dia merasa dia berhasil karena kehebatannya, karena kemampuannya, karena ilmunya, karena kecerdasannya, karena IQ-nya. Oh, yang kasih IQ Allah, yang kasih kecerdasan Allah, yang bikin dia sehat juga Allah, semuanya dia lupa. Situlah dia disebut dengan syirik. Kenapa? Dia merasa keberhasilan dia itu peran Allah dengan dia. Dia dan Allah berserta membuat dia berhasil. Makanya disebut dengan syirkul isti'anah. Beda dengan kalau riya itu syirik dalam ibadah. Harusnya kita beribadah kepada Allah, tapi kita mengharap pujian manusia. Riya itu syirik pada tujuan, adapun ujub itu pada diri sendiri, mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Ya, ini makanya disebut dengan syirkul isti'anah. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan agar bisa selamat daripada riya, amalkan daripada ujub, ya. Obat ujub, apa obat ujub? Merealisasikan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kalau kita baca ini, kita tahu semuanya keberhasilan karena Allah, sudah lewat ujub hilang. Ya, kita ini siapa ya? Kita ini siapa? Mau kita kaya, mau kita pintar, mau kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pintar kalau Allah ingin hilangkan kecelakaan, kejedut kepalanya hilang sudah ilmunya. Cabut bisa jadi orang gila ya. Kalau Allah mau gampang sekali. Ya. Gampang sekali ya. Di masa pandemi ini banyak orang-orang yang ujub jadi nggak ujub. Yang nggak bangga dengan ekonominya, dengan tahu-tahu jatuh. Yang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mencabut kekayaan seorang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat ujub adalah iyyaka nasta'in. Apa obat riya? Obat riya
Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, merealisasikan firman Allah, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami beribadah. Ketika Anda atau kita baca Iyyaka na'bud, yakin saya beribadah ini bukan karena dipuji fulan, bukan diakui pejabat, ingin dipuji sama kawan, enggak, karena Engkau ya Allah. Maka akan selamat dari riya dan akan selamat dari ujub ya. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan di Tulung Agung, apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, mungkin 5 pertanyaan saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan yang mau bertanya bisa angkat tangannya, atau nanti menuliskan melalui chat. Silakan. Ada yang tanya Ustaz? Ya, silakan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau bakti kita pada orang tua kita diceritakan oleh orang tua kita kepada orang lain? Apakah amalan kita gugur di depan? Tidak, kalau ada orang cerita, yang penting kita tidak berharap itu. Tapi kalau orang cerita, kemudian kita senang, itu wajar. Makanya ketika ada orang memuji seseorang, Nabi mengatakan tilka ajilu busyra al-mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan dari Allah. Berarti insya Allah kamu baik ya. Tapi kita enggak mencari itu. Kita mencari itu. Kalau ternyata sama, seorang tidak mencari popularitas, tapi kalau dia ternyata populer, ya sudah, kita enggak cari itu. Ya. Kita tidak ingin disebut-sebut, tapi lihat Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku ingin ada ilmu sampai kepada orang dan orang tidak tahu itu ilmu dariku. Imam Syafi'i ingin seperti itu. Dia bagaimana keikhlasannya luar biasa. Tapi akhirnya dia terkenal. Akhirnya orang semua tahu. Enggak ada masalah. Yang penting kamu tidak mencari itu ya. Orang tua cerita tentang kebaikan kita lain kali kita bilang sudah mah enggak usah. Namanya orang tua kadang banggakan kita, cerita anak saya begini, kadang dilebih-lebihin padahal anak saya kasih duit saya tiap bulan 5 juta padahal cuma 500 ribu. Kadang dia banggakan supaya anaknya hebat. Kita bilang kasih tahu mama, enggak usah cerita sama orang mak ya. Tapi kalau seandainya mama senang ya sudah, mama cerita ya, itu tidak mengganggu amal kita ya. Dan itu tanda bahwasanya mudah-mudahan itu tanda kita orang baik ya. Tapi tidak mengganggu keikhlasan kita. Yang penting kita tata hati. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Allah baik. Baik, ada pertanyaan masuk lagi. Bagaimana bila men-share bukti transfer sedekah ke nomor khusus untuk konfirmasi? Apakah sebaiknya tidak perlu dilakukan hal ini di sekolah saya? Enggak apa-apa, itu demi tertib administrasi. Tinggal kita tinggal kita tata hati kita. Kalau ada intinya kita memberitahu apa yang sudah kita lakukan dalam rangka ada maslahat yang besar, maka tidak jadi masalah. Sebagian orang dengan trik yang bagus, dia tidak pakai nama dia kirim dulu ke temannya yang kirim ya. Temannya yang kirim atas nama temannya yang kemudian mengkonfirmasi sehingga dia tetap selamat, tidak ada yang tahu kalau dia yang menyumbang. Itu lebih hati-hati. Tapi ya tidak mengapa kita sendiri juga cek, kasih tahu bukti transfer. Kalau itu yang penting jaga hati ya. Karena kalau tidak dilapor kadang-kadang panitia butuh, sehingga kalau tidak lapor khawatir dia bingung dari mana uang tersebut ya. Enggak ada masalah, yang penting jaga hati, yaitu ujian untuk tidak riya meskipun harus melaporkan apa yang kita lakukan ya. Tapi jangan kita share di status Facebook alhamdulillah sudah transfer, enggak, kita kirim ke panitia. Wallahu a'lam bishawab. Itu banyak angkat tangan itu, coba dipilih salah satu. Ada silakan Akhi Hanifan, bisa bertanya. Bismillah. Semoga Ustaz dan keluarga dan tim senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Amin, amin. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Alhamdulillah kami saat ini berprofesi sebagai tenaga medis. Mohon nasihatnya Ustaz, tatkala kita memberikan pelayanan kepada pasien,
agar hati ini senantiasa ikhlas dan menggantungkan rezeki hanya kepada Allah, bukan kepada pasien-pasien kami. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Wa jazakumul khairan. Saya sudah ada beberapa kajian, bisa dilihat di YouTube, bahwasanya kerja adalah ibadah. Ya, kerja adalah ibadah. Kerja apapun dalam rangka mencari nafkah adalah ibadah, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk cari nafkah buat anak-anak kita, istri kita. Nah, kalau kita menjalankan perintah Allah mencari nafkah buat anak istri adalah ibadah, maka tuluskan niat kita. Ketika kita tahu pekerjaan kita adalah ibadah, maka kita menservis pasien dengan sangat baik, ya. Karena kita tahu ini kita sedang beribadah kepada Allah, ya. Di antara bentuk servis yang baik, kita tahu kita sedang beribadah sehingga kita berusaha melakukan yang terbaik, senyum, tidak marah-marah, tidak merendahkan siapapun pasien depan kita, ya. Mau orang miskin, mau orang kaya, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dua, sebagai dokter kita harus memberi obat yang sesuai, yang memang kita harus nasih itu memberikan yang sesuai dengan yang seharusnya dibutuhkan oleh pasien, bukan karena kita kerjasama dengan detailer atau dengan produk obat sehingga kita kasih obat yang mahal pada ada obat yang murah, berarti kita tidak menjalankan ibadah dengan yang sebaik-baiknya. Maka seorang harus amanah, ya. Kemudian tadi selalu menggantungkan bahwasanya kita beribadah hanya bahwasanya rezeki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabtaghu 'indallahi rizq." Carilah rezeki di sisi Allah. Carilah di sisi Allah rezeki. Allah mengatakan hanya rezeki hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita selalu ingat bahwasanya yang membuat kita bisa menjadi dokter adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan pasien juga berobat percaya dengan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita gabungkan antara tawakal dengan ikhtiar. Tawakal rezekinya dari Allah, ikhtiar dengan kita memberi pelayanan yang terbaik dan kita rasa kita sedang dalam beribadah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga menjadi dokter yang sukses dunia dan akhirat. Baik, selanjutnya silakan Abu Ibrahim untuk bertanya. Baik, Alhamdulillah, bismillah. Oh ya. Semoga Allah alirkan barokah kepada Ustaz Firanda. Begini Ustaz, saya masih rancu Ustaz, apakah ikhlas dalam beramal itu sama artinya dengan rela hati dalam beramal? Apakah apabila kita menginginkan beramal dengan ikhlas, maka berarti kita harus rela dalam beramal hal tersebut gitu? rela maksudnya gimana? Apakah pengertian pasti sama dengan rela hati? Rela itu maksudnya apa rela? Ikhlas itu maksudnya hanya mengharap ganjaran dari Allah. Rela maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan saya mau bersedekah gitu Ustaz, jumlah dana tertentu, namun kan dalam hati ini agak-agaknya agak gerundel. Gak rela gitu. Gitu Ustaz. Oh, enggak apa-apa. Itu di laut, ya. Yang penting tidak cari pujian. Kalau itu semuanya begitu sama, kita sholat juga kadang malas, kayaknya berat ngelepasin itu berat, ya. Itu kalau bisa sampai rela itu ikhlas plus, ya. Ikhlas plus, ya. Yang penting meskipun Anda berat, Anda keluarkan sudah ikhlas. Yang penting jangan cari pujian. Makanya ketika Nabi memuji dua orang, kata Nabi, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang orang kedua kata Nabi, rajulun atahullahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Yang kedua orang dikasih harta, wa yusallit itu dia berusaha, dia menguasai hartanya. Artinya dia pinginnya tidak untuk sedekah, tapi dia menguasai hartanya untuk dihabiskan di jalan Allah. Berarti ada perjuangan dan perlawanan. Nah, perlawanan kita, misalnya kita ini cinta duit, ya uang 1 juta. Mau kasih sedekah berat lah 1 juta, apalagi gaji kita cuma 2 juta. Kalau 1 juta mau kasih orang berat, tapi kita bismillah udahlah. Meskipun hati ini dongkol, tapi ya Allah, udah gitu aja. Itu enggak apa-apa, itu tetap ikhlas. Yang penting enggak cari pujian, jangan cerita gaji saya 2 juta, saya sedekah 1 juta, itu namanya riya, ya. Itu diam-diam aja, ya. Tapi itu enggak ada masalah, itu perlawanan, perjuangan. Baik, 2 pertanyaan lagi. Silakan. Ya, sama-sama. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Satu dari chat. Ya. Oh iya. Terus Wita, silakan. Mas Tuhu. Bisa buka mic-nya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang riya tadi Ustaz jelaskan bahwa riya merupakan salah satu kesyirikan yang tentunya syirik itu merupakan dosa besar. Ya.
dan kita tentunya tidak ingin meninggal dengan membawa kesyirikan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah riya itu bisa dihapuskan dengan zikir kita setiap hari, artinya istighfar kita setiap hari itu bisa menghapuskan dosa? Karena kita itu kadang riya itu secara spontan dan bahkan kita kadang tidak disadari, tidak disadari. kita merasa riya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Riya adalah syirik kecil, tapi dia dosa besar. Disebut syirik kecil untuk membedakan dengan syirik besar. Dan konsekuensi dia adalah dosa besar, artinya dia sebagaimana dosa-dosa yang lain. Kalau seorang meninggal tidak bertobat, maka di akhirat akan ditimbang, masuk dalam pertimbangan sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya. Beda dengan kalau syirik akbar. Syirik akbar meninggal selesai, kekal dalam neraka kalau tidak bertobat. Kalau riya, dia syirik kecil, dia dosa besar. Kalau seorang taruhlah meninggal belum bertobat darinya, maka dia akan dimasukkan dalam timbangan keburukan. Dia hanya bisa gugur kalau ternyata ada kebaikan yang besar yang bisa menyainginya atau Allah mengampuninya. Tapi kalau dia bertobat sebelum meninggal, maka selesai. Jangankan syirik kecil, syirik besar saja kalau orang bertobat, maka Allah ampuni. Nah, di antaranya tadi kita berdoa tadi, Allahumma a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu wa astaghfiruka, dan aku mohon kepada Engkau dari syirik yang tidak aku sadari. Riya di antaranya. Orang istighfar aja, ya Allah ampunilah aku atas riya-riyaku. Boleh kalau kita ingat saya pernah riya di sini, Allah yang saya sadari maupun saya tidak sadari, niscaya Allah akan ampuni, ya. Tapi namanya taubat itu perjuangan untuk melawan riya, ya. Perjuangan melawan riya agar kita tidak terjumus lagi. Jadi sering mengontrol hati. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir mungkin. Ini ada pertanyaan masuk melalui chat, kan? Silakan. Assalamualaikum, Ustaz mohon bertanya, bagaimana dengan amalan yang diceritakan untuk diambil ikhraf? Supaya sebagai contoh, apakah amalan tersebut pahalanya jadi berkurang karena awalnya tidak terlihat kemudian jadi terlihat? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Seharusnya seorang berusaha tidak menceritakan amal dia. Kalau dia bisa cerita ada seorang saya kenal misalnya, ya dia sendiri maksudnya. Kalau dia bisa menyembunyikan itu lebih baik sehingga orang tidak tahu itulah dirinya sendiri. Tapi kalau memang kadang kita cerita sama anak kita, bapak dulu begini, biar anak tahu bahwasanya bapaknya juga supaya anak termotivasi, ya. Tentu beda kalau kita cerita sama banyak orang dengan cerita kepada pribadi, tentu beda, ya. Kalau kita cerita sama pribadi 1-2 orang mungkin ada tujuannya jelas, tapi kalau cerita sama banyak orang kelihatannya potensi untuk riya sangat besar. Intinya kalau seorang menjaga, maka amal dia akan secara zahirnya berpindah dari amal tertutup dengan amal terbuka, ya. Tetapi kalau dibalik keterbukaan itu ada maslahat yang besar, banyak orang yang niru dan yang lainnya, mudah-mudahan dia dapat pahala dari sisi yang lain. Tapi saya bilang tadi, seorang sebisa mungkin menutup amal dia karena riya itu sangat samar, ya. Kalau dia bisa cerita, saya kenal seseorang, saya tahu ada seseorang, ada orang dekat, saya kenal dekat orang tersebut misalnya, sehingga orang tahu itu orang menyangka bukan diri, itu lebih baik. Itu lebih baik sehingga lebih selamat amal solehnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja rekan-rekan di Tulung Agung apa yang sampaikan, semoga bermanfaat, semoga Allah mewafatkan kita di atas keikhlasan, menjauhkan dari segala bentuk riya dan ujub, ya, dan maafkan dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.